Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Isa Suganda dari kelas 3B. Di sini saya akan mereview materi hukum administrasi negara tentang bentuk-bentuk perbuatan pemerintah. Ada dua macam pengertian pemerintahan, yaitu satu, pemerintahan dalam arti luas, yaitu pemerintahan yang meliputi 4 kekuasaan dalam negara, yakni eksekutif, legislatif, yudikatif, dan evaluatif. Dari teori trias politika, yaitu Montesquieu. 2. Pemerintah dalam arti sempit, yaitu pemerintah yang hanya diselenggarakan oleh eksekutif saja, yang bisa disebut administrasi negara. 1. Perbuatan hukum mencakup perbuatan hukum privat dan perbuatan hukum publik, atau perbuatan hukum bersegi satu dan bersegi dua. Perbuatan hukum bersegi satu misalnya pengangkatan PNS. Perbuatan hukum bersegi dua misalnya mengadakan perjanjian kontrak pembuatan jembatan dengan pihak swasta. 2. Perbuatan bukan perbuatan hukum atau konvensi administrasi negara. Ketetapan atau basicing, yaitu suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat TUN yang berdasarkan perbuatan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum perdata. Unsur-unsur ketetapan: 1. Penetapan tertulis. 2. Dikeluarkan oleh badan atau pejabat TUN. 3. Didasarkan pada peraturan perundang-undangan. 4. Bersifat konkret, individual, dan final. 5. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Sifat pemberlakuan norma hukum meliputi anomaly, yakni norma hukum yang berlaku sekali saja dan sifatnya hanya menetapkan, sehingga dengan adanya penetapan itu norma hukum tersebut selesai. Yang disebut keputusan atau ketetapan administrasi negara. Dauerhaftung, yakni norma hukum yang berlaku terus-menerus dalam jangka waktu yang tidak terbatas sampai dicabut atau diganti yang baru, yang disebut sebagai peraturan perundang-undangan. Macam-macam ketetapan: 1. Ketetapan positif. 2. Ketetapan negatif. 3. Ketetapan deklarator. 4. Ketetapan konsultif. Peradilan administrasi negara. Peradilan administrasi negara adalah badan yang mengatur cara-cara penyelesaian persengketaan internal administrasi negara dan persengketaan eksternal administrasi negara. Tujuan diadakan peradilan administrasi negara atau peradilan tata usaha negara: 1. Untuk melindungi pihak-pihak yang dirugikan akibat adanya kesalahan aparat administrasi negara maupun kesalahan atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh warga masyarakat. 2. Akibat adanya putusan administrasi negara yang merugikan pihak yang dikenai putusan tersebut.